Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ziva dan juga Pak Bayu. Ada beberapa data yang sudah tim redaksi siapkan, terutama terkait dengan penumpang udara internasional, bandara internasional di tahun 2025. Seperti Anda kemudian dapat lihat datanya cukup naik turun begitu. Yang tertinggi adalah di bulan Mei tahun 2025 mencapai 1,76 juta orang, dan yang paling rendah adalah di bulan Maret dengan data penumpang sebanyak 1,43 juta orang. Dan berikutnya kita akan simak penumpang angkutan udara internasional di semester 1 tahun 2024 mencapai 8,92 juta penumpang. Di semester 1 tahun 2025 angkanya naik menjadi 9,74 juta penumpang. Dengan kata lain, untuk penumpang angkutan udara internasional meningkat 9,11% secara year on year. Dan berikutnya adalah terkait dengan perjalanan wisatawan mancanegara di Indonesia. Di semester 1, 1,48 juta orang. Di semester 1 tahun 2022 maksud kami, kemudian di semester 1 tahun 2023 di 5,29 juta orang, di semester 1 tahun 2024 6,44 juta orang, dan di semester 1 tahun 2025 mencapai 7,05 juta orang. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama narasumber yang masih bergabung bersama kami. Saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, sejauh ini memang datanya positif ya, terjadi peningkatan jumlah penumpang begitu. Dan juga diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto efek dari penambahan bandara internasional ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat pernyataan ini, Pak Ziva? Ya, saya melihat memang itu sebuah pertanda yang positif ya. Kita melihat bahwa gairah konsumen atau maupun pangsa pasar sudah mulai pulih. Kita sempat terpuruk pada saat itu setelah pandemi selama 3 tahun lebih. Nah, kita sudah mulai melihat adanya gairah baru, namun juga tidak bisa dikesampingkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ya dari level masyarakat maupun konsumen. Dan saya juga melihat dari data tersebut mungkin masih terlalu tersentralisasi di area-area tertentu, khususnya di Pulau Jawa. Dalam hal ini terutama di Jakarta maupun misalnya di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ada Bali begitu ya. Kita ambil 5 bandara terbesar saja, misalnya Kepulauan Surabaya, Kuala Namu, dan juga Balikpapan. Namun fokus dari data tersebut saya kira, dan mungkin ini perlu di cross check kembali, masih tersentralisasi di Jawa. Pada saat Terminal 3 Soekarno-Hatta dibangun atau didirikan tahun 2016 lalu, proyeksinya pada saat itu bisa menampung sampai dengan 100 juta penumpang per tahun. Memang kita bisa melihat adanya dampak dari pandemi. Namun kembali lagi, dari statistik tersebut kita bisa spekulasikan bahwa traffic atau volume penumpang masih berpusat dari beberapa bandara. Jadi masih banyak yang bisa digenjot gitu, Mas Wiki. Baik, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, pertanyaan yang sama kurang lebih. Bagaimana Anda menerjemahkan statement dari Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya kira sih hal yang wajar ya, Presiden ingin membangun bandara internasional sehingga menggerakkan ekonomi dan jelas gitu loh. Tapi yang lebih penting sebetulnya dari pihak terkait ya, kementerian-kementerian atau pembantu Presiden ini harus menyampaikan melakukan penelitian atau kriteria bandara internasional yang dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan misalnya. Jadi kriterianya jelas sehingga waktu menetapkan itu menjadi bandara internasional atau domestik jelas juga gitu. Dan sangat tergantung kepada kajian ekonominya, dampak ekonominya. Jadi kalau cara paling cepat menurut saya dan dengan keterbatasan anggaran ya optimizing existing airport yang ada. Termasuk tadi membuat blueprint connectivity hub and spoke. Dan juga saat ini di Indonesia belum dipakai yaitu apa yang disebut dengan ACDM atau Airport Collaborative Decision Making. Ini penggunaan teknologi digital untuk membuat keputusan-keputusan apakah itu airport, termasuk untuk menetapkan ini airport internasional atau tidak. Kemudian juga redesign airport yang ada. Bisa saja airport yang sekarang internasional dilakukan telahannya yang mendalam, ya, bisa saja yang tadinya internasional menjadi domestik atau yang tadinya domestik menjadi internasional. Tapi kembali tadi harus membuat kriteria dulu yang jelas. Kalau enggak nanti ya
jadinya kayak kebijakan sporadis. Ya. Oh ya, saya pengen kurangi, besok tambah lagi, kurangi lagi, gitu aja terus. Ya, karena konsistensi juga ini menjadi kemudian penting ya Pak, karena bagaimana sebetulnya banyak uang yang sudah dialokasikan ketika misalnya membangun bandara baru, tapi kemudian secara penggunaan tidak kemudian terlalu maksimal begitu. Baik, selain pertimbangan terkait dengan potensi pasar, dalam penetapan status bandara internasional, pertimbangan apa lagi sih Pak Bayu? Tentunya dari point of view Inaka lah ya, sehingga ini memang perlu dipertimbangkan secara serius. Posisi strategis, Mas. Jadi posisi strategis ya baik lebih ke arah geografi ya, terkait dengan jarak penerbangan ke negara lain, penerbangan internasional. Karena umumnya yang lebih cepat berkembang kan bandara-bandara yang berbatasan dengan negara lain, di mana tujuan apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing cukup banyak. Gitu. Dan kuncinya juga mengevaluasi lagi yang 10 Bali baru yang dulu dikembar-kemborkan itu, karena faktanya kan nggak ada juga. Jadi turisme ini tidak hanya membangun infrastruktur sebetulnya. Ya karena larinya kan tetap aja orang larinya ke Bali, Jogja, ya itu aja. Baik, menarik Pak Bayu. Saya ke Pak Ziva. Pak Ziva, tadi memang sempat dibahas terkait dengan keberadaan dari blueprint ataupun mungkin peta jalan lah ya pengembangan bandara internasional di Indonesia. Sebetulnya seberapa pentingkah ini menjadi sebuah pegangan yang harus dimiliki lah sebelum kita memutuskan akan menambah, mengurangi atau mempertahankan begitu secara kuantitatif. Itu sangat penting sekali dan sangat krusial sekali, terutama dalam tahap perencanaan. Yang namanya AMP atau Airport Master Planning, baik itu berupa bandara-bandara secara individu maupun kemudian juga harmonisasi dengan bandara-bandara lain, maupun itu yang dalam teritori atau region yang sama, maupun dalam provinsi yang berbeda, dengan luas daerah yang begitu besar ya buat Indonesia. Kita memiliki banyak sekali potensi dan kekayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak negara. Kita bisa melihat mungkin contoh seperti di Amerika Serikat. Tanpa konsep hub and spoke yang tadi Pak Bayu sampaikan ini, sinergi antara ekonomi daerah, pertumbuhan daerah, konektivitas antar daerah ini juga tidak akan tercapai. Dan itu sudah pernah dicoba sebelumnya, sebelum ada transportasi udara dengan transportasi darat, kereta api. Namun dengan transportasi darat hanya ada keterbatasan waktu tentunya. Nah, kita memiliki sebuah wilayah yang terpisah oleh lautan, namun potensi itu tetap ada. Namun jenis-jenis dari hub atau spoke yang tadi itu dalam bentuk apa? Kita bisa melihat mungkin bandara berbasis air gitu ya, atau water base seperti yang saat ini potensi salah satu yang sedang digarap di beberapa daerah, yaitu konektivitas melalui udara namun dengan menggunakan akses pelabuhan laut. Demikian. Atau seperti saya sampaikan pada segmen sebelumnya, pengembangan kembali, pengkajian kembali bandara-bandara yang sebelumnya mungkin sudah tidak diaktifkan, tidak dioperasikan, atau sudah diturunkan kategorinya. Kita tidak perlu melihat ke ke market internasional, tapi domestik lebih dahulu. Jadi master planning itu sangat penting sekali. Baik, peta jalan ini kemudian menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan apakah kita perlu menambah bandara internasional atau tidak. Bahkan tadi beberapa insight sudah kemudian saya dapatkan dengan keberadaan dari 21 bandara internasional saja itu belum optimal begitu ya. Sebisa mungkin keberadaannya dioptimalkan terlebih dahulu. Kalau memang sudah mencapai maksimum kapasitinya, boleh itu kemudian dipertimbangkan kita harus punya penambahan bandara internasional yang baru begitu ya. Baik Pak Ziva dan juga Pak Bayu, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Review. Sehat selalu untuk Anda, sukses selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.